Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Deswita Priza Anggraini dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, Angkatan 20, Kelompok 2. Di sini, saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran saya terkait Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara yang mencakup 3 mata pelatihan, yaitu Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara, Analisis Isu Kontemporer, dan Kesiapsiagaan Bela Negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tentunya didasari oleh sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dan sejarah bela negara. Sebagai calon pegawai negeri sipil, kita harus mengetahui sejarah tersebut. Kenapa? Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dan bela negara perlu disampaikan secara lengkap kepada kami, para calon pegawai negeri sipil, agar dapat menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara lebih komprehensif, yang mana fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang didasarkan pada suatu kesepakatan dan pengakuan terhadap berbagai keberagaman. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika guna mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sementara itu, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman yang akan datang. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer merupakan kemampuan untuk berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi. Kontemporer sendiri merupakan suatu hal yang modern atau eksis yang masih berlangsung hingga sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Dari pengertian tersebut, isu kontemporer dapat diambil contoh dengan yang ada di kehidupan yang kita jalani saat ini. Isu-isu strategis kontemporer tersebut diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, pencucian uang, ujaran kebencian, dan hoax. Berbagai isu kontemporer tersebut dapat menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik, seperti adanya kejahatan cyber atau cybercrime yang merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, apa sih hubungan atau kontribusi calon pegawai negeri sipil dengan kesiapsiagaan bela negara ini? Sesuai dengan pengertian tersebut, kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, juga kesiagaan kita untuk menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu untuk adanya aplikasi dari latihan kesiapsiagaan bela negara yang juga akan menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas calon pegawai negeri sipil yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan Republik, pelayan Republik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga setiap calon pegawai negeri sipil dapat selalu siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Sekian pemaparan pengalaman pembelajaran dari saya. We are family. Afiknam, Jagat, Samakram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.